Selamat siang Ibu, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Bu, kabar baik hari ini. Syukurlah, saya senang dengarnya. Tapi saya lihat hari ini Ibu kelihatan lesu dan gelisah sekali, kayak ada yang dipikirkan gitu. Ibu ada masalah? Itulah Bu, itulah Bu. Sebenarnya saya ada sedikit masalah ini. Namun saya bingung mau mengutarakan kemana. Kira-kira Ibu ada waktu? Mohon maaf seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu hari ini. Ya ada Bu, boleh kok Bu, tenang. Ibu tidak mengganggu saya kok. Terima kasih banyak Ibu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering merasa tidak nyaman. Jadi pikiran saya seperti tidak tenang begitu Bu. Oh gitu. Jadi apa yang bisa saya bantu dan apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya hari ini Bu. Kalau begitu selain itu masih ada yang ingin Ibu dapatkan? Saya juga mengharapkan akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini juga Bu. Baik, semoga nantinya kita mendapatkan solusinya ya Bu ya. Silakan boleh Ibu bercerita Ibu. Baik Ibu, mungkin beberapa hari yang lalu Ibu masih ingat nggak ketika ada pengawas kita yang datang ke sekolah kita untuk melakukan supervisi kelas Bu. Jadi waktu itu saya mendapat teguran Bu. Yang benar Bu, memangnya apa yang membuat Ibu dapat teguran? Itulah Bu masalahnya, karena dalam pemikiran saya itu sebenarnya masalah itu nggak serius Bu. Oh ya? Memangnya seperti apa? Pak pengawas waktu itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas pada waktu itu Bu. Memangnya proses mengajar waktu itu Ibu seperti apa? Waktu itu saya mengajar anak-anak itu tidak menggunakan buku teks begitu Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon pengawas itu? Saya sih sebenarnya biasa aja, tetapi beliau nampaknya ada sedikit keberatan Bu, karena ketika saya menyampaikan sejujurnya bahwa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ini kan bisa berdasarkan sumber mengajar yang lain, misalnya dari buku perpustakaan, dari video ataupun audio sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Yang penting sudah mengacu kepada kurikulum, tetapi kelihatannya pengawasnya itu belum berkenan Bu dengan apa yang saya sampaikan begitu. Oh begitu, tapi memang mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Ya itu tadi Bu, karena saya sudah berpikir bahwa apa yang saya sampaikan ini juga sudah mengacu kepada kurikulum begitu, dan anak-anak itu merasa nyaman, merasa proses pembelajaran itu menyenangkan dengan cara-cara yang sudah saya lakukan itu Bu. Sebenarnya sih sudah bagus Bu, cuma kemudian menurut Ibu bagaimana hasilnya ketika Ibu itu sudah mengajar menggunakan sumber-sumber belajar yang berbeda? Kan seperti yang Ibu tahu, yang kita ketahui juga, bahwa setiap anak itu berbeda. Kalau berbeda, otomatis cara mereka belajar pun juga berbeda. Jadi tidak hanya dengan menggunakan video atau audio saja, bisa juga dengan buku teks gitu. Oh, ternyata betul juga ya Bu. Kenapa
selama ini saya kurang kepikiran ke sana ya. Dan mungkin menurut saya ternyata kalau saya lihat selama ini ada beberapa siswa juga yang belum mendapatkan ataupun masih kurang maksimal ternyata sebagiannya, Bu. Nah, itu Bu pentingnya buku teks sebagai salah satu sumber belajar. Ya mungkin harapan dari pengawas kemarin itu ya seperti itu, supaya ibu itu bisa menggunakan sumber belajar yang berupa buku teks yang untuk membantu anak yang cara belajarnya itu mudah memahami dengan cara membaca. Jadi tidak hanya dengan video atau audio saja. Oh, benar juga, Bu. Jadi ke depannya mungkin saya akan memperbaiki cara belajar saya ini, mungkin juga benar apa yang disampaikan oleh pengawas itu, agar anak-anak ini sebagiannya suka membaca itu kan bisa tersampaikan kebutuhannya begitu, Bu. Terima kasih sudah membuat refleksi untuk saya ke depannya, saya bisa mengubah lebih baik kegiatan pembelajaran saya ini, Bu. Iya, jadi sekarang setelah Ibu bercerita, bagaimana perasaan Ibu? Terus terang, Bu, saya sudah merasa nyaman, Bu, tetapi masih ada sedikit, Bu, yang mengganjal di pikiran saya, Bu, terus terang bahwa di rumah saya hal ini juga kepikiran terus, Bu, akibatnya pekerjaan saya yang lain juga ada yang terbengkalai masih, Bu. Aduh, emang apa Bu yang masih membuat Ibu merasa sedikit resah itu? Sebetulnya kemarin itu yang membuat saya tidak merasa nyaman itu adalah ketika Pak Pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Bu. Jadi saya merasa masalah ini kayak semakin besar begitu, Bu. Oh gitu. Jadi izin ya Bu, jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman, merasa kepikiran terus itu adalah ketika supervisi itu Ibu tidak menggunakan buku teks. Kemudian pengawas itu juga ketika pengawas menegur Ibu memberikan argumen yang membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Bu, itu yang membuat saya kepikiran. Bahkan sampai hari ini saya selalu berpikir apa kira-kira saya ini dipanggil nggak oleh kepala sekolah atau ditegur gimana gitu, Bu. Gimana, Bu? Kalau menurut saya sih Bu ya, untuk masalah ini ya Ibu siap-siap aja. Jika nantinya misal Ibu dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah, ya Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin kepala sekolah kita itu nanti akan menyampaikan hal-hal positif juga yang menambah semangat Ibu untuk mengajar. Oh iya, baik, terima kasih, Bu. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan saya bisa menyampaikannya dengan baik juga kepada kepala sekolah kita, Bu. Ya, kemudian selanjutnya langkah Ibu apa? Saya berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau juga akan bisa memberikan solusinya kepada saya, Bu. Iya bagus Bu, rencana Ibu bagus. Nah, kalau begitu selain itu apakah masih ada yang lain yang ingin Ibu lakukan? Saya juga berencana akan menemui Pak Pengawasnya dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks, menggunakan video-video yang disenangi oleh anak-anak itu dan sumber-sumber lain yang saya anggap relevan begitu dengan dapat menjalankan proses belajar mengajar dengan baik sesuai dengan keinginan dan juga harapan dari Pak Pengawas ini, Bu. Oke, baik. Jadi langkah penyelesaian yang Ibu ambil ini sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Syukur, terima kasih, Bu. Saya berterima kasih sudah bisa mendapatkan solusinya dari masalah saya hari ini, Bu. Alhamdulillah kalau Ibu sudah merasa lega sekarang. Nah, berdasarkan yang Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan selanjutnya untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hal itu, saya rasa akan secepatnya saya
lakukan ataupun saya eksekusi Bu ke depannya. Jadi agar proses kegiatan belajar mengajar saya itu mengacu kepada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari Bapak pengawas tadi tentang penggunaan buku teks. Jadi secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah, mungkin dalam minggu ini saya juga akan menemui Pak pengawasnya, Ibu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kemudian selanjutnya, dukungan apa nih yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tadi? Mungkin saya juga harus berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman sejawat kita yang lain. Kemudian barangkali kita bisa bersama-sama saling mengingatkan, kemudian saling memberikan solusi setiap masalah kita, begitu Bu. Bisa saling terbuka terhadap apapun yang kita alami, Bu. Baik, ide Ibu ini bagus sekali, Bu. Semoga setelah ini semuanya dapat segera terselesaikan, semua berjalan lancar sesuai dengan rencana Ibu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang. Semangat ya, Bu. Iya, terima kasih banyak Ibu atas semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya sudah merasa lega, saya sudah merasa nyaman, dan semoga nanti kita semua bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita, Bu. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Selamat pagi Bu Ar, kabar saya baik dan sehat. Oh, baik. Saya senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu kelihatannya tidak ceria. Seperti ada yang dipikirkan. Kalau boleh tahu, kira-kira apa ada masalah Ibu? Sebenarnya saya punya sedikit masalah Bu, namun saya bingung mau menceritakan ke siapa. Kira-kira Ibu punya waktu tidak untuk saya bercerita? Mohon maaf ya Bu, jika saya ini mengganggu kesibukan Ibu. Oh, tidak apa-apa. Saya ada waktu, Bu. Jadi jangan malu-malu seandainya Ibu ingin menyampaikan sesuatu. Tidak mengganggu kok. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ada hal yang sedikit mengganggu pikiran saya hingga sekarang, hingga saya tidak bisa tidur dan kadang sulit untuk konsentrasi, Bu. Baik Ibu, apa yang bisa saya bantu dan apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya cuma berharap bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini agar saya bisa lebih tenang, Bu. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Bu. Amin. Jadi permasalahan seperti apa, Bu? Silahkan diceritakan, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, seperti yang Ibu ketahui, saya adalah seorang kepala sekolah TK, di mana saya harus berlaku adil kepada semua anak buah dan rekan kerja saya. Nah, di sini Bu, ada satu guru yang saya tugaskan sebagai wali kelas. Beliau ini guru pindahan, namun di kelas beliau tidak mengajar siswa, tapi dia menyuruh guru pendamping dan beliau itu tidak bisa apa-apa. Oh, saya sekarang memahami kegelisahan Ibu. Sejauh ini, bagaimana solusi yang Ibu gunakan untuk mengatasi masalah tersebut, Bu? Ya, kalau selama ini saya berusaha untuk berdiskusi dengan guru tersebut, menanyakan kenapa dia bisa begitu. Dia menjawab karena ada masalah pribadi dan memang dia tidak bisa membuat tugas untuk anak TK karena basic dia itu adalah guru agama, Bu. Saya menyarankan dia untuk belajar dan tidak mencampur adukan masalah pribadinya dengan pekerjaan. Oh, begitu. Setelah Ibu berdiskusi, yang Ibu lakukan, bagaimana hasilnya, Bu? Dia mulai menunjukkan perubahan.
mulai mau belajar walaupun hasilnya belum sesuai yang saya harapkan, tetapi saya bersyukur karena ada perubahan. Tidak apa-apa ya Bu, sebenarnya sudah bagus yang Ibu lakukan metode diskusi walaupun peningkatannya sedikit, tetapi dengan begitu kita menjadi metode seperti apa yang dapat diberikan kepada rekan Ibu tersebut. Ya, Ibu tahu kan orang itu berbeda sehingga cara belajarnya pun berbeda. Lalu Bu, permasalahan itu, apakah ada masalah lain yang Ibu hadapi? Iya Bu, ada. Saya bingung Bu, bagaimana saya mengajarkan guru tersebut supaya pandai dalam hal IT, agar dia lebih semangat dalam mengajar. Ya, jadi jika boleh saya menyimpulkan, yang membuat Ibu kepikiran itu adalah rekan guru yang pasif dan Ibu bingung dengan bagaimana membuat rekan tersebut bisa sama seperti guru kelas yang lain dalam proses pembelajaran di kelas, aktif dalam proses pembelajaran begitu. Ya, benar Bu. Jadi, Ibu, apa langkah Ibu selanjutnya untuk mengatasi masalah yang kita bahas hari ini? Jadi untuk mengatasinya itu sementara ini saya berencana untuk mengajarkan dia secara pribadi dalam hal pembuatan RPP, RPM, dan cara penilaian siswa di kelas. Lalu saya akan praktekkan cara mengajar saya supaya dia bisa menirunya. Apakah bisa seperti itu ya, Bu? Langkah yang Ibu ambil itu sudah sangat bagus sekali, Bu. Saya setuju dengan ide itu. Ibu harus yakin, Ibu pasti bisa. Lalu dari langkah Ibu itu, apa yang bisa dijadikan ukuran keberhasilan rencana Ibu dalam mengatasi masalah itu, Bu? Ukuran keberhasilannya adalah keaktifan dan minat guru itu untuk belajar meningkat, walaupun sedikit demi sedikit meningkatnya. Dari apa yang telah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang kira-kira akan Ibu lakukan ke depannya, Bu? Saya akan melaksanakan komitmen ini mulai minggu depan, Bu. Dan saya akan coba laksanakan dulu ini selama 1 bulan. Ya. Baik Ibu, menurut Ibu, dalam kegiatan ini, dukungan seperti apa yang Ibu lakukan untuk melaksanakan komitmen ini, Bu? Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru lain, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling berbagi ilmu dan menerapkannya di kelas. Wah, bagus sekali, Bu. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya, Bu. Amin, Bu. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Iya, Ibu, sama-sama. Baiklah, Bu. Ternyata waktu juga memisahkan diskusi kita hari ini.